Hai guys, kami akan mencoba untuk mendeskripsikan tumbuhan spermatophyta. Spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang menghasilkan biji. Istilah spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, sperma yang berarti biji dan phyta yang berarti tumbuhan. Jadi spermatophyta merupakan tumbuhan yang berbiji. Tumbuhan spermatophyta memiliki ciri-ciri 1. Menghasilkan bunga sehingga termasuk ke dalam antophyta. 2. Habitatnya di darat, tetapi ada beberapa yang hidup mengapung di air. 3. Menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. 4. Tubuhnya makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. 5. Sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Struktur tumbuhan spermatophyta yaitu akar pada tumbuhan spermatophyta ada yang berupa akar serabut dan akar bungang. Batang tumbuhan berbiji dapat berupa batang berkayu dan berair. Daun tumbuhan spermatophyta yaitu daun sejati. Spermatophyta dibedakan menjadi dua. Satu, Gymnospermae. Mengapa disebut Gymnospermae? Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, gymnos artinya telanjang atau terbuka dan spermae artinya biji. Secara bahasa, Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Disebut dengan biji terbuka karena bakal bijinya terbuka atau tidak dilindungi oleh daun-daun buahnya. Gymnospermae mempunyai ciri-ciri 1. Bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. 2. Umumnya berupa pohon besar. 3. Umumnya memiliki akar tunggang. 4. Bentuk daunnya berupa jarum atau sisik seperti pohon pinus dan cemara, dan ada juga yang daunnya lebar seperti daun melinjo. 5. Tidak mempunyai bunga sesungguhnya. Cara reproduksi Gymnospermae. Strobilus jantan berkembang menjadi spermatozoid dan Strobilus betina berkembang menjadi sel telur. Selanjutnya terjadi peleburan inti sperma dan inti ovum, membentuk zigot yang akan berkembang menjadi biji. Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelas. 1. Cicadinae. Contohnya tumbuhan pakis haji. Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Di sini aku mau menjelaskan tentang tanaman pakis haji. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu tanaman pakis haji? Kalau kalian belum tahu, simak video selanjutnya guys. Tanaman pakis haji memiliki nama latin yaitu cicas. Ciri-ciri dari tanaman pakis haji adalah 1. Batangnya tidak bercabang. 2. Bunganya tidak sempurna. 3. Akarnya tunggang. 4. Bertulang daun sejajar yang berbentuk pita. Pakis haji dimasukkan ke dalam Cicadinae karena morfologis tubuhnya seperti tumbuhan palem. Manfaat dari tanaman pakis haji adalah 1. Mengobati sakit perut. 2. Mengobati batuk dan pilek. Cara reproduksi tumbuhan pakis haji dengan cara vegetatif yaitu tunas. 2. Ginkgoinae. Contohnya Ginkgo biloba. 3. Gnetinae. Contohnya Lido. Coniferinae. Contohnya Cemara tretes. Hai guys, kali ini aku bakal mencoba mendeskripsikan tanaman Cemara tretes. Simak video berikut ini ya. Nama latin dari tanaman Cemara tretes yaitu Cupressus sempervirens. Ciri-cirinya adalah 1. Memiliki akar tunggang. Yang kedua, batangnya berkayu. Tanaman ini semakin ke atas semakin mengerucut. Oleh karena itu termasuk ke dalam Coniferinae. Yang ketiga, daunnya majemuk dengan anak daun berbentuk duri. Manfaat dari tanaman Cemara tretes yaitu 1. Sebagai tanaman hias dan tanaman peneduh jalan. Yang kedua, sebagai tanaman pencegah abrasi.
Yang ketiga, dapat mengatasi batuk. Caranya, teteskan minyak cemara ke air hangat, lalu hirup uap dari air tersebut. Angiospermae. Mengapa disebut Angiospermae? Angiospermae berasal dari bahasa Yunani, angios yang artinya tertutup dan spermae artinya biji. Secara bahasa, Angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Angiospermae memiliki ciri-ciri: 1. Bakal biji yang terlindungi oleh daun buah. 2. Daunnya relatif lebar dan pipih dengan bentuk yang beraneka ragam. 3. Memiliki sistem perakaran serabut dan tunggang. 4. Memiliki batang lunak dan keras berkayu. 5. Memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Cara reproduksi Angiospermae. Di dalam bakal biji, inti sperma membuahi sel telur sehingga membentuk zigot, dan inti sperma membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga terbentuk endosperm. Peristiwa pembuahan ini disebut pembuahan ganda. Berdasarkan kotiledon atau keping biji, Angiospermae dibedakan menjadi 2. 1. Monokotil atau berkeping 1. Macam-macamnya yaitu dalam. Halo teman-teman, sekarang aku akan mendeskripsikan tanaman kunyit. Mari simak video ini. Nama latin dari tanaman kunyit adalah Curcuma longa. Untuk mengetahui tentang ciri-ciri dari kunyit, mari kita amati sama-sama. Yang pertama, akarnya. Akar dari tanaman kunyit adalah berakar serabut. Rimpang kunyit bercabang-cabang, berwarna jingga dan berbau aromatis. Seperti gambar berikut ini. Yang ketiga, batangnya. Batang dari tanaman kunyit tidak bercabang, berbentuk memanjang, dan merupakan batang semu yang tertutup rapat oleh pelepah daun. Yang keempat, daun dari tanaman kunyit. Daun dari tanaman kunyit berbentuk lancet lebar, ujung daun lancip, dan tulang daun menyirip. Yang kelima, batang dan daunnya berwarna hijau. Yang keenam, bunga kunyit. Bunga kunyit berbentuk kerucut runcing berwarna putih atau kuning muda seperti gambar ini. Manfaat dari rimpang kunyit: 1. Sebagai bumbu masak. Yang kedua, sebagai pewarna alami. Yang ketiga, sebagai obat sakit perut. Selanjutnya kita akan mengamati tentang cara reproduksi tanaman kunyit seperti gambar berikut ini. Sekarang kita akan mendeskripsikan tentang tanaman jahe. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang tanaman jahe, mari simak video ini. Nama latin dari tanaman jahe adalah Ciber officinae. Ciri-ciri tanaman jahe adalah berakar serabut, rimpang jahe bercabang, berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau yang menyengat. Batang jahe merupakan batang semu. Daun menyirip, berbentuk lonjong dengan ujung lancip. Bunga tanaman jahe terletak pada ketiak daun yang berwarna hijau kekuningan. Manfaat dari rimpang jahe adalah: 1. Mengatasi masuk angin. 2. Mengobati demam, batuk, dan sakit perut. Cara reproduksi jahe adalah sebagai berikut. Kami selanjutnya akan mendeskripsikan tentang tanaman lempuyang. Nama latin dari tanaman lempuyang adalah Ciber surumbet. Ciri-ciri dari tanaman lempuyang adalah akar tumbuhan lempuyang serabut, rimpang bercabang, berwarna coklat muda, dan berbau aromatik khas lempuyang, berbatang semu. Daun berbentuk oval memanjang dengan ujung runcing. Bunga berbentuk bulat telur yang muncul dari atas tanah dengan warna merah. Cara reproduksi dari tanaman lempuyang adalah sebagai berikut. Hai guys, kali ini kita akan mengamati tanaman anggrek bulan. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang tanaman ini, simak videonya. Bunga anggrek bulan memiliki nama latin Phalaenopsis amabilis.
Yang pertama, kita akan mengamati ciri-ciri bunga anggrek bulan ini. Pertama, akarnya serabut, daunnya memanjang dengan ujung yang runcing, dan memiliki bunga berwarna ungu. Bunga anggrek bulan ini merupakan salah satu contoh bunga sempurna karena memiliki mahkota bunga, kepala putih, dan benang sari. Bunga anggrek bulan ini sebagai tanaman hias. Cara reproduksi bunga anggrek dengan cara vegetatif yaitu kultur jaringan dan tunas. Halo teman-teman, di sini aku akan mendeskripsikan tentang tumbuhan palem kuning. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang tumbuhan palem kuning, mari simak video ini. Saya akan mendeskripsikan tentang tanaman palem kuning. Palem kuning memiliki nama latin Dipsis lutescens. Ciri-ciri dari tanaman palem kuning adalah 1. Akarnya serabut. 2. Batangnya tidak bercabang dan berluas-luas. 3. Tulang daun sejajar. 4. Memiliki bunga yang sempurna. Manfaat dari tanaman palem adalah sebagai tanaman hias. Cara reproduksi palem kuning dengan cara vegetatif yaitu tunas. Dikotil atau berkeping dua. Macam-macamnya yaitu Hai guys, kali ini aku bakal mencoba mendeskripsikan tanaman mangga. So, without any further ado, let's go! Nama latin dari tanaman mangga adalah Mangifera indica. Ciri-cirinya yaitu memiliki akar tunggang, batangnya berkayu dan bercabang. Untuk daunnya, daun mangga berwarna hijau dengan susunan tulang daun menyirip. Manfaatnya, kita bisa mengonsumsi buah mangga secara langsung karena mengandung vitamin A dan C, juga mengandung protein. Cara reproduksi dari tanaman mangga adalah sebagai berikut. Hai guys, selanjutnya saya akan mendeskripsikan tentang tanaman ketapang. Simak video ini ya. Latin dari ketapang adalah Terminalia catapa. Ciri-ciri dari ketapang adalah akarnya tunggang, batangnya berkayu keras, bercabang dan kuat. Ketapang berdaun tunggal. Bunganya sempurna. Dan juga manfaat dari ketapang yaitu sebagai peneduh. Contoh dari biji ketapang adalah sebagai berikut. Guys, sekian dulu dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.